Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Tentang masalah kematian ini, seperti yang sudah saya jelaskan, merupakan satu kepastian. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu." Wahai saudaraku, limithli hadza fa'iddu. Yang seperti inilah hendaknya kalian mempersiapkan diri. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan lainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Jadi Nabi SAW mengatakan, wahai saudara-saudaraku, yang seperti ini kalian mempersiapkan diri. Artinya kita semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Dan kita akan pasti memasuki alam barzakh. Kita pasti masuk di yang kubur. Dan kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Di antara pertanyaan yang ditanyakan, tiga. Yang pertama, Rabbuka, man Rabbuka, siapa Rabbmu? Yang kedua, ma dinuka, apa agama? Yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Ini pertanyaan. Dan orang diuji, difitnah, ditanya tentang Nabi Muhammad. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Nabi, wa amma fitnatul qabri fabi tuftanun wa anni tus'alun. Ini hadisnya panjang, saya ambil pertengahannya aja. Wa amma fitnatul qabri, adapun tentang fitnah kubur, fabi tuftanun, dengan aku kalian akan difitnah. Maksudnya, wa'an itu selalu akan ditanya. Fitnah kubur itu artinya pertanyaan di kubur itu. Fitnah kubur, pertanyaan di kubur. Kalian akan ditanya tentang aku. Artinya, bisa nggak orang itu menjawab pertanyaan? Tentunya bisa menjawab ketika dia di dunia ini mengikuti Rasulullah SAW. Bukan sekedar pujian, menyanjung. Kalau mencintai, jelas wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Orang nggak beriman kalau nggak mencintai Nabi Muhammad SAW. Orang tidak dikatakan beriman kalau dia tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Artinya Rasulullah SAW wajib kita cintai dari semua yang ada di muka bumi ini. Lebih dari bapak kita, lebih dari istri kita, lebih dari anak kita, lebih dari semua manusia. Wajib mencintai Rasulullah SAW. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lain dari sahabat Anas bin Malik dan yang lainnya. Wajib. Tapi mencintai Rasulullah dengan melaksanakan syariatnya, melaksanakan sunnahnya. Wajib mencintai Rasulullah dengan melaksanakan syariatnya, melaksanakan sunnahnya. Bukan dengan berbuat bid'ah, bukan. Bukan dengan berbuat bid'ah. Bukan dengan melanggar syariatnya, bukan. Wajib mengikuti beliau. Karena dari manusia di muka bumi ini, satu orang saja yang wajib kita ikuti, yaitu Rasulullah SAW. Bukan ustadz, bukan masyayikh, bukan ulama, bukan imam, Rasulullah yang wajib kita ikuti. Makanya Allah menyebutkan demikian dalam surah apa? Surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kalian itu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampuni dosa kalian dan Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Jadi wajib kita untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati perintahnya, menjauhkan larangannya, membenarkan semua yang beliau sampaikan. Kita wajib untuk beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kemudian kita memperbanyak salawat kepada beliau sesuai dengan sunnah yang beliau ajarkan. Baru dia akan bisa menjawab ketika di liang kubur itu. Kalau dia dalam hidupnya mengikuti sunnah, insya Allah dia akan bisa menjawab ketika ditanya oleh dua malaikat Munkar dan Nakir. Dan ikhwan fiddin, azakumullah, orang ketika masuk ke liang kubur ini menentukan untuk masa selanjutnya nanti di hari kiamat. Kalau seandainya dia itu bisa menjawab dan baik, nanti hisabnya mudah di hari kiamat nanti. Tapi ketika dia nggak bisa menjawab, dia disiksa di akhirat, lebih berat lagi siksanya. Nabi menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim,
Nabi bersabda SAW dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, innal qabra awalu manazil al-akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Qala Rasulullah, ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha'u min. Nabi bersabda SAW, sesungguhnya kubur merupakan tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Maka jika seorang selamat darinya, dari azab dan siksa kubur, niscaya yang sesudahnya lebih mudah darinya. Jika dia tidak selamat di kubur, disiksa di kuburnya, maka yang sesudahnya lebih susah lagi darinya. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, belum pernah aku melihat sebuah pemandangan yang sangat menakutkan di dunia ini, melainkan kubur lebih menakutkan dari lagi. Artinya kalau ada pemandangan yang pernah kita lihat menakutkan, kubur itu lebih menakutkan lagi, menyeramkan kubur itu. Dalam artian mengerikan. Dalam artian kubur itu mengerikan. Kalau orang udah masuk ke liang kubur dalam barzah, dia sendirian, nggak bisa ditemani oleh siapapun juga, kecuali oleh amalnya, amal yang baik atau amal yang buruk. Yang mengiringi mayat itu 3 kata Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Mengiringi mayat 3. Yang pertama amalnya, yang kedua keluarganya, yang ketiga hartanya. Yang akan masuk bersama dia ke dalam kubur itu amalnya, amal baik atau amal buruk. Adapun keluarganya, adapun hartanya akan pulang, bukan milik dia lagi. Makanya kadang-kadang manusia ini dia sibuk dengan hartanya. Ini milik saya, harta. Milik dia itu yang dia sedekahkan, yang dia infakkan. Adapun yang dia simpan dari harta yang sekian banyak, bukan milik dia lagi. Kan Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi SAW menyebutkan ayat alhaakumut takatsur, berbanyak-banyak mengumpulkan harta dan juga bermegah-megah telah melalaikan kalian, dalam surat At-Takatsur. Rasul kemudian bersabda SAW, setelah bacakan ayat ini, Nabi bersabda SAW, yaqulu ibnu adam mali mali wa halaka ya ibnu adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Wahai anak Adam, bukanlah harta yang engkau miliki itu tidak lain melainkan apa yang engkau telah makan lalu habis, atau yang engkau kenakan dari pakaian yang kita pakai semua ini, itu akan usang, atau apa yang engkau sedekahkan, nah itu yang akan bersamamu, itu yang akan terus mengalir, yang engkau sedekahkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Imam Muslim juga disebutkan, yaqulul abdu mali mali innama lahu min mali thalathun ma akala fa afna aw labisa fa abla aw a'ta faqtana wa ma siwa dzalika fa huwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Seorang hamba berkata, hartaku, hartaku. Sesungguhnya ia hanya memiliki 3 hal dari hartanya, apa yang telah ia makan lalu habis, atau apa yang dia kenakan lalu usang, atau apa yang dia berikan lalu ia simpan untuk akhiratnya. Adapun selain itu maka akan pergi dan ditinggalkan untuk orang lain. Dari rumahnya, dari mobilnya, dari tanahnya, dari perhiasannya, dari apa yang dimiliki semuanya, ketika dia mati nggak bisa dibawa, bukan milik dia lagi, milik ahli waris. Makanya semua orang mesti hartanya itu mesti yang dia paling cintai. Harta itu mesti dia paling cintai. Tapi Nabi memberikan penjelasan, harta yang dia miliki yang sebenarnya itu yang mana? Yang sekarang atau yang dia sedekahkan? Yang mana? Yang disedekahkan. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ayyukum malu warithi ahabbu ilaihi min malihi? Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Qala fa inna malahu ma qaddama wa mala warithi ma akhara. Kata Nabi SAW, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta
ahli warisnya daripada mencintai hartanya sendiri. Mereka menjawab, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan lebih mencintai hartanya sendiri. Lalu beliau bersabda SAW, sesungguhnya hartanya sendiri yang dia miliki itu apa yang dia telah pergunakan. Maksudnya apa yang dia sedekahkan. Hartanya dia yang dia cintai itu harta yang dia sedekahkan, itu hartanya dia. Adapun harta ahli warisnya yaitu apa yang ditinggalkan. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi di sini anjuran untuk apa? Untuk banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Dan Al-Qur'an juga menyebutkan demikian seperti yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu. Perbanyak sedekah, perbanyak sedekah. Karena kalau sudah datang ajal nggak bisa lagi. Cuma orang kemudian mengatakan apa? Saya ingin bersedekah, saya ingin melakukan amal soleh, nggak ada manfaatnya. Masih ingat kajian pekan yang lalu? Surah apa itu? Saya bawakan 2 surah. Yang pertama surah Al-Munafiqun, di akhir surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiyakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Wala yuakhirallahu nafsan idza ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Itu melihat itu. Jadi suruh banyak sedekah. Yang kedua dalam surah Al-Mu'minun. Yang orang dia menghayal kalau sudah datang kematian dia minta diakhirkan untuk bisa melakukan apa? Amal soleh. La'alli a'malu salihan fima tarak. Barangkali aku bisa melakukan amal soleh. Sudah datang kematian, nggak bisa lagi. Diakhirkan sedikit pun nggak bisa. Sudah. Makanya kita disuruh untuk berlomba-lomba melakukan amal soleh. Apa aja? Sama yang paling besar tauhid kepada Allah. Yang paling besar lagi yang merupakan sebaik-baik amal, salat. Wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian salat. Perhatikan tuh, tiang agama. Yang pertama dihisab pada hari kiamat salat. Yang kita disuruh oleh Allah untuk menyuruh istri kita, anak kita salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan sabar. Kita disuruh menyuruh anak kita 7 tahun salat, 10 tahun enggak salat pukul. Salat. Untuk laki-laki salat ini di masjid. Bukan di rumah laki-laki. Di masjid. Kemudian safnya harus rapat. Di masjid. Ini amal yang paling utama. Setelah itu baru yang lain. Yang lain. Amal-amal soleh yang lain yang harus kita lakukan. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.